Halo netizen, waduh, ini pagi atau siang ya? Ya, pada pagi hari ini menjadi spesial sekali bersama dengan tim Sorot Media karena kita jauh-jauh datang ke Kulon Progo dengan tentu saja narasumber yang luar biasa. Sudah hadir bersama kami Bapak Dr. Andes Haji Sutejo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya, pagi ini menjadi spesial karena wawancara kita juga mengenai hal yang sangat penting, di mana seperti yang kita ketahui tanggal 12 September besok di Kulon Progo akan mengadakan pemilihan lurah serentak. Nah, bagaimana mekanisme pemilihan lurah serentak pada tahun 2021 ini, yang dimana kan seperti yang kita ketahui bahwa kondisi saat ini sedang dalam masa pandemi tentunya. Nah, untuk itu kita akan ngobrol dengan Bapak Bupati bagaimana berkaitan dengan segala hal berkaitan dengan persiapan dan semuanya lah. Tapi sebelumnya Bapak, nuwun sewu, sebelum kita masuk kepada tema utama kita, mungkin kita juga perlu tahu nih, untuk Kulon Progo sendiri bagaimana angka persebaran COVID-nya sejauh ini? Oh iya, ya baiklah, terima kasih ya Mas. Jadi situasi perkembangan COVID, penanganan COVID tentu saja di Kabupaten Kulon Progo ini ya karena kita ini ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, ya boleh dikatakan ini ya seperti pada daerah-daerah yang lain di daerah istimewa Yogyakarta. Memang di tahun lalu ini kalau dihitung perkembangan dari hari ke hari itu sebulan itu rata-rata penambahan yang terpapar oleh virus corona ini ya hanya sekitar 100-an saja setiap bulan. Nah, tapi kemudian ada perkembangan yang naik di akhir 2020 dan awal 2021 ini ada lonjakan-lonjakan. Sehingga di Kulon Progo ini kalau di rata-rata ya setiap bulannya itu berkisar 1000-an dari sekitar sebelumnya pada awal-awal periode itu sekitar 100-an. Ini pada awal 2021 ini sekitar 1000-an setiap bulan penambahan yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 ini. Meskipun untuk di antara 4 kabupaten dan 1 kota di DIY Kulon Progo ini ya alhamdulillah tidak yang tertinggi atau tidak yang terbanyak penambahannya. Oke. Tapi dari perbandingan tadi dari 2020 ke 2021 memang ada penambahan, ada lonjakan begitu. Meskipun yaitu kami di Kulon Progo ini alhamdulillah
tidak yang paling banyak penambahannya ya. Masih bisa dikendalikan begitu ya Pak ya. Gugus tugas masih yang kita masih mendayagunakan potensi gugus tugas dari tingkat kabupaten sampai ke Kapanewon maupun Kalurahan, dan bahkan dengan PTKM ini maka upaya untuk lebih mengketatkan pelaksanaan protokol kesehatan itu sampai ke tingkat RT ya. Sekarang ini PTM Mikro ini sampai ke tingkat RT. Jadi dengan demikian semua pengurus RT ini juga terlibat dengan aktif untuk mengendalikan situasi di RT-nya, di wilayah RT-nya. Ya begitu. Oke, jadi meskipun dengan adanya penambahan ya Pak ya, tapi yang jelas ini tidak hanya terjadi di Kulon Progo saja, secara nasional juga yang bertambah. Tapi untuk Kulon Progo sendiri bisa dikendalikan dengan seluruh gugus tugas yang ada di kabupaten. Dan di 2021 ini dari bulan-bulan awal hingga ini untuk bulan-bulan terakhir ini pada sekarang ini Juni ya, jadi Mei Juni ini boleh dikatakan sudah ada sedikit variasi perkembangan tiap harinya itu kadang-kadang menurun ya. Ya, jadi kami mantap untuk tetap melaksanakan PTKM Mikro ini sehingga keterlibatan publik untuk ikut penanganan COVID-19 ini semakin maksimal begitu. Jadi ada hasilnya itu PTKM Mikro itu, ada hasilnya. Jadi tentunya dengan dukungan masyarakat yang ada di Kulon Progo ini juga ya Pak ya? Iya. Berkaitan dengan masih adanya COVID, meskipun jumlahnya sudah menurun juga Pak, tapi kan tentunya pandemi itu masih ada di sekitar kita, terlebih dengan ada hajat besar pada bulan September besok. Kira-kira apakah ada strategi khusus tidak dalam agar pemilihan lurah juga bisa berjalan, kemudian juga tidak ada lonjakan COVID lagi di Kulon Progo? Jadi untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan lurah di Kabupaten Kulon Progo yang memang ini nanti akan ada di 68 kalurahan se-Kulon Progo. Jadi dari 87 kalurahan di se-Kulon Progo itu 68 diantaranya ini nanti akan menyelenggarakan pemilihan lurah ini. Nah untuk supaya nanti penyelenggaraannya itu bisa smooth, running well, ya kita telah berusaha untuk menyiapkan perangkatnya mulai dengan pembentukan panitia pelaksana pemilihan lurah itu dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat Kapanewon, dan kemudian tingkat kalurahan sendiri. Jadi Bupati sudah menerbitkan keputusan Bupati nomor 127 /A /2021 tentang pembentukan panitia pelaksana panitia pemilihan lurah serentak untuk Kabupaten Kulon Progo tahun 2021. Jadi itu telah melibatkan, jadi unsur-unsur yang dilibatkan di dalam kepanitiaan ini lengkap, baik dari pemerintah daerah sendiri, termasuk SDM dari yang terkait dalam gugus tugas, kemudian dari sisi pengamanan ini juga kita melibatkan instansi vertikal yaitu dari jajaran Polres dan juga dari Kodim Polres 963 Kulon Progo dan Kodim 0731 Kulon Progo. Jadi Bapak Dandim, Bapak Kapolres itu juga masuk di dalam kepanitiaan. Di samping kemudian juga stafnya, jajaran
Polres maupun Kodim di bawah Pak Kapolres dan di bawah Pak Dandim ini juga masuk di dalam kepanitiaan, sehingga itu bagian dari upaya supaya nanti jalannya seluruh proses penyelenggaraan pemilihan lurah ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga kemudian di tingkat Kapanewon ini juga dibentuk kepanitiaan tingkat Kapanewon, kemudian yang juga melibatkan unsur-unsur yang seperti yang ada di kepanitiaan tingkat kabupaten. Jadi di Kapanewon kan juga ada Kapolsek, ada Komandan Koramil, kemudian di sana ada Puskesmas. Nah, unsur-unsur yang membidangi pada bidang-bidang tertentu yang terkait dengan agar penyelenggaraan proses atau kegiatan itu nanti berjalan aman dan juga tetap pada protokol kesehatan, ini terlibat atau dilibatkan di dalam kepanitiaan ini. Termasuk di tingkat kalurahan. Di tingkat kalurahan ini kan juga dibentuk panitia pelaksana. Jadi di tingkat kalurahan namanya panitia pelaksana. Itu juga melibatkan unsur-unsur itu tadi. Jadi di kalurahan kan juga ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas dan seterusnya ini dilibatkan. Maka kemudian juga sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang itu, sehingga kita harapkan nanti seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pemilihan lurah ini mulai dari awal proses pembentukan kepanitiaan sampai nanti pelaksanaan pemilihan dan diakhiri dengan pelantikan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Begitu. Untuk protokol kesehatan yang diterapkan nantinya pastinya kan akan ada protokol kesehatan yang ketat. Nah, mekanismenya Pak mungkin ada sedikit bocoran, apakah nanti setiap calon pemilih yang datang itu harus ada misalnya tes rapid dulu atau dan sebagainya, atau bagaimana Pak? Iya, jadi nanti kalau di TPS ini kan aparatnya namanya KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini tugasnya melaksanakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat TPS. Nah, itu sudah membuat panduan itu yang kemudian harus ada ini tahapan-tahapan yang melibatkan sarana-sarana prokes tadi, prokes COVID-19. Jadi termogan harus tersedia, kemudian hand sanitizer, terus alat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu harus disediakan. Dan juga untuk proses pemilihan ini panitia dalam hal ini KPPS itu menyiapkan sarung tangan plastik yang nanti habis pakai. Ini untuk para pemilih. Kemudian juga menyiapkan face shield seperti ini juga untuk petugas KPPS, anggota KPPS ini juga ada sarung tangan tersendiri. Sehingga kemudian nanti proses-proses selanjutnya itu dilakukan dengan protokol kesehatan itu. Jadi alat-alat yang tidak biasa digunakan ketika tidak pandemi COVID ini sekarang ini diadakan. Kalau tidak pandemi COVID kan pemilih tidak perlu diberi sarung tangan plastik itu seperti ini. Dan lain sebagainya. Nah, ini khusus karena pilihan lurah ini nanti kemungkinan besar ya, harapan kita malah semoga saja pandemi COVID ini sudah selesai mudah-mudahan, tapi ya kita persiapannya
persiapannya adalah persiapan ketika pandemi COVID belum berakhir. Jadi semua alat kelengkapan untuk mengamankan pemilih maupun mengamankan petugas dari bahaya penularan penyebaran virus corona ini kita lengkapi, dan itu di backup dengan anggaran yang cukup, untuk pengadaan barang-barang itu, pengadaan alat-alat semuanya itu, alat kelengkapan itu di backup dengan anggaran yang cukup. Oke, jadi untuk masyarakat yang ada di Kulon Progo ini jangan takut ya Pak ya, Ya. 12 September besok Ya. menggunakan hak Ya. pilihnya, karena kita tahu kan lurah itu kan menjadi elemen penting di masyarakat tingkat desa seperti Iya. Termasuk nanti seandainya ada, ya mudah-mudahan tidak ada, tapi persiapan dilakukan. Seandainya ada pemilih yang ternyata terkonfirmasi positif ya, ini memang pemilih itu tidak boleh datang ke TPS karena positif COVID-19 ini tidak boleh datang ke TPS, tapi nanti petugas akan mendatangi. Jadi meskipun positif terpapar COVID-19, pemilih tidak perlu khawatir kehilangan hak pilihnya, tetap akan dilayani untuk bisa menggunakan hak pilihnya, tapi jangan datang ke TPS, nanti petugas yang akan mendatangi, tentu juga dengan mekanisme protokol kesehatan itu. Oke. Jadi masyarakat yang masih sehat jangan takut untuk datang ke TPS besok, karena semua regulasinya sudah aman, sudah ada protokol kesehatan yang ketat, dan dilalahnya ini amit-amit gitu Pak. Kalau nantinya ada masyarakat yang terkena COVID, itu juga masih bisa memberikan hak suaranya, itu dengan cara tetap di rumah, nanti akan didata ya Pak ya oleh petugas dari kelurahan sendiri, kemudian nanti bisa melakukan pembelian. Kan yang bersangkutan mesti sudah masuk dalam daftar pemilih tetap ya. Sepanjang yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, akan didatangi oleh petugas. Mudah-mudahan saja semuanya sehat ya. Mudah-mudahan tapi tidak. Panitia siap, panitia siap. Dengan 68 kalurahan yang ikut, kemudian juga dengan artinya banyak sekali elemen-elemen yang harus disiapkan. Tadi Bapak mengatakan ada sarung tangan, kemudian ada hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan, dan semuanya ya Pak yang sesuai dengan protokol kesehatan. Tentunya kan itu memerlukan dana yang tidak sedikit, dan tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa sumber dananya cukup. Itu sumber dana itu dari mana? Jadi pemerintah daerah juga menyediakan anggaran bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan lurah ini dari APBD Kabupaten Kulon Progo. Ini 4 miliar lebih, sekitar 4,2 mungkin sekitar, tapi 4 miliar lebih. Kalau tidak salah 4 miliar 100 berapa ya. 4 miliar 126 juta Pak ya. Itu. Dan itu dari anggaran 4 miliar 126 tadi, itu yang untuk membiayai aktivitas panitia tingkat kabupaten itu hanya 190 juta. Yang lainnya itu dibantukan pada 68 kalurahan. Untuk membiayai penyelenggaraan di tingkat pelaksanaan di kalurahan. Kan kalurahan itu ada panitianya. Nah, memang bisa jadi ada 1-2 hal yang belum tercover dengan penganggaran dari kabupaten yang hampir 4 miliar tadi. Ini APBKal atau anggaran pendapatan dan belanja kalurahan ini juga dimungkinkan untuk ikut juga membackup pembiayaan itu. Mungkin ada 1-2 hal yang kecil-kecil yang perlu di backup oleh APBKal itu. Jadi APBD dan APBKal inilah yang akan membiayai penyelenggaraan
pemilihan lurah ini. Jadi APBD saja 4.126.000.000 sekian lah untuk membiayai ini. Oke. Dengan dana yang begitu besar, dengan 68 desa kelurahan, maksud saya, sampai saat ini bagaimana Pak persiapan dari tiap-tiap kelurahan? Apakah ada persiapan khusus atau mungkin kelurahan yang topografinya berbeda ada persiapan sendiri atau seperti apa? Oh iya, ya. Jadi begini, sesungguhnya kan kegiatan ini sudah dimulai bulan April kemarin ya. Bulan April ini sudah dimulai kegiatan ini. Ya tentu ada proses itu tadi, pembentukan panitia-panitia tadi. Jadi panitia tingkat kabupaten, kapanewon, kemudian tingkat kelurahan sendiri itu sudah dilakukan. Kemudian setelah terbentuk panitia, kemudian ada kegiatan bahwa BPK, jadi yang di tingkat kelurahan itu yang membentuk panitia itu BPK, Badan Permusyawaratan Kelurahan. Hakikatnya hajat pemilihan lurah itu kan yang punya hajat, sohibul hajatnya itu kan BPK sebenarnya, Badan Permusyawaratan Kelurahan. Tapi seperti kalau kita punya hajat pada umumnya itu, punya hajat mantu, supitan atau apa, itu kan tidak bisa kita laksanakan sendiri. Sehingga kemudian membentuk panitia. Panitia hajatan mantu, panitia hajatan supitan dan sebagainya. Ini seperti itu. Jadi sohibul hajat pemilihan lurah ini adalah BPK, Badan Permusyawaratan Kelurahan. Untuk melaksanakannya ini dibentuk panitia. Nah, panitia inilah yang melaksanakan. Nah, BPK ini April ini sudah memberitahu kepada lurah yang menjabat bahwa 31 Oktober nanti masa jabatannya akan habis gitu. Nah, kemudian setelah itu panitia tingkat kelurahan juga dibentuk. Kemudian ada aktivitas-aktivitas selanjutnya. Jadi penjadwalan kegiatan dari A sampai Z itu sudah terinci, sudah sangat rinci. Dan ini kami pada kesempatan ini juga ingin memesankan kepada semua kita, semua panitia, bahwa tahapan ini, setiap kegiatan dalam tahapan itu mohon untuk bisa ditepati waktunya. Artinya jangan sampai ada satu tahapan pun yang mundur. Karena kalau ini akan punya efek domino nantinya. Kalau di awal-awal kegiatan ada kemunduran-kemunduran, ini nanti akan di belakangnya tahapan berikutnya juga akan mundur. Kalau tahapan berikutnya akan mundur, ya tahapan selanjutnya lagi ya akan mundur. Nah, maka saya pesankan pada semua saja, termasuk khususnya para yang ikut terlibat di dalam kepanitiaan, supaya semua kegiatan dalam tahapan-tahapan itu supaya bisa tepat waktu, artinya jangan sampai ada kemunduran-kemunduran. Nah, termasuk saya berharap masyarakat pemilih ini juga bisa ikut mendukung supaya proses itu bisa tepat waktu, termasuk misalnya ketika ada proses pendaftaran pemilih, kemudian ada pengumuman daftar pemilih sementara, kemudian publik disilahkan melihat, misalnya ada yang ternyata belum tercantum di dalam daftar pemilih sementara. Nah, proses untuk melengkapi supaya bisa masuk ke daftar pemilih tetap ini supaya ditepati juga. Jadi masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk ikut conditioning supaya tahapan-tahapan ini bisa tepat waktu semua. Karena rugi juga ya Pak, jika nanti masyarakat ketika sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih tetap, tiba-tiba karena satu dan lain hal tidak tercantum. Tidak terdaftar ya. Nah, ini untuk masyarakat semuanya, masyarakat Kulon Progo yang nanti di kelurahannya nanti ada pemilihan lurah, langsung dicek ya Pak ya, nanti akan dicek, nanti informasinya akan ada di website dan di papan-papan pengumuman yang ada di pastinya Pak ya. Iya. Nah, dicek
Ya. Dan sekarang ini sudah waktunya proses pendaftaran bakal calon lurah, Mas. Dari tanggal 7 Juni ini sampai tanggal 17 Juni. Silakan warga masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi calon lurah, silahkan. Ini kan sekarang ini tanggal berapa? 10 ya. Jadi masih seminggu, masih 7 hari. Nah, monggo ini untuk dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 17 Juni, silahkan yang ingin mendarma baktikan kemampuannya untuk memimpin kelurahan tertentu, silahkan, monggo silahkan. Oke, masih ada kesempatan untuk masyarakat Kulon Progo yang mau mencalonkan diri sebagai Iya. Nah, Pak, kalau di daerah saya kebetulan saya Sentulu, Pak. Oh iya. Di Sentulu itu kebetulan juga akan ada pemilihan lurah, dan di tahun-tahun sebelum Covid itu biasanya rame, Pak. Kelurahan Sentulunya. Kelurahan Sentulunya. Oh iya. Nah, di Kelurahan Sentulu itu biasanya rame, mungkin juga di daerah-daerah lainnya. Nah, karena ini Covid dan juga mungkin juga kita perlu memikirkan ada pengamanan-pengamanan yang lebih ekstra, misalnya kerumunan dan sebagainya, atau juga yang kaitannya keamanan yang sifatnya non kesehatan. Nah, itu mungkin ada langkah-langkah khusus tidak, Pak? Ya, jelas kita mempersiapkan segala sesuatunya itu sedapat mungkin lengkap lah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa unsur aparat keamanan ini terlibat di dalam kepanitiaan, baik tingkat kabupaten, kapanewon maupun sampai dengan tingkat kelurahan. Nah, otomatis ketugasan beliau-beliau inilah yang kita harapkan untuk bisa menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilihan lurah ini bisa dilaksanakan dengan aman dan terkendali. Terdapat kondisi yang aman, tentram, tidak ada keributan yang berarti lah. Kalaupun masyarakat tentu terjadi perbedaan pilihan dan sebagainya, itu hanya merupakan bagian dari sebuah proses demokrasi saja. Kami berharap masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, ketentraman bersama ini, di samping memang panitia sudah dilengkapi dengan SDM dari aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri, dan di Kalurahan kan juga ada Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian ada Linmas, dan juga ada unsur-unsur keamanan yang lainnya. Nah, tapi kalau kami juga ingin berharap untuk pada masyarakat, pada pemilih maupun masyarakat pada umumnya untuk ikut menjaga, mengkondisikan suasana. Boleh berbeda pilihan, tapi tidak perlu kemudian membuat kegaduhan-kegaduhan yang mengakibatkan terancamnya rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Ini harapan kami. Oke, tapi ada perbedaan khusus enggak, Pak? Misalnya kan kalau semasa Covid kan, sebelum Covid kan banyaknya yang berkumpul, ada tim pemenangan dan sebagainya. Nah, ada himbauan khusus tidak, Pak, untuk tahun ini, untuk misalnya sosialisasi atau kampanyenya bagi calon-calon yang akan maju nanti? Ya. Sekarang ini kemajuan teknologi kan sudah luar biasa. Apalagi di pandemi Covid ini sesungguhnya kalau kita cerdas, ini saya rasa mengumpulkan massa dalam jumlah banyak itu pertama terlalu riskan, risikonya untuk penyebaran Covid ini sangat terbuka. Yang kedua, mengapa kita tidak menggunakan TI, teknologi informasi? Nah, kalau saya lebih menyarankan, ya kampanye memang ada waktunya. Kalau tidak salah 3 hari ya, hari kampanye itu 3 hari. Nah, itu saya rasa sarana-sarana teknologi informasi ini kan bisa dimaksimalkan untuk mencari dukungan kepada publik dan lain sebagainya. Di samping tentu ya alat-alat peraga kampanye seperti biasanya itu juga dibolehkan, meskipun juga dengan tata aturan yang tertentu ya. Tapi
memang ya pengumpulan massa itu dalam arti yang terbatas dengan prokes itu ya masih dimungkinkan. Tapi semakin besar jumlah yang dikumpulkan, itu risikonya ini semakin besar. Sehingga kalau saya menyarankan meskipun kampanye dalam bentuk pengumpulan massa terbatas dengan prokes ini masih dimungkinkan, tapi kampanye dengan menggunakan teknologi informasi ini saya rasa bagian dari peluang yang bisa dilakukan untuk dan nampaknya ini juga cukup efektif cara-cara seperti itu ya, sehingga sekarang ini sudah banyak cara yang bisa dilakukan, semakin banyak yang bisa dilakukan sesuai ketentuan yang ada itu. Oke, jadi untuk calon-calon lurah ini ya Pak ya, jadi dihimbau untuk boleh berkumpul, tapi tanggung jawabnya juga besar, risikonya juga besar. Manfaatkan dengan teknologi informasi kan sekarang sudah ada Facebook, ada macam-macam gitu Pak. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai keamanannya juga Pak. Kemudian APD juga sudah ada. Pada saat hari pelaksanaan besok Pak, ketika ini semoga tidak terjadi ya Pak ya, ketika nanti adanya misalnya satu yang lolos, misalnya suhu tubuhnya tinggi dan sebagainya, saat nanti calon pemilih masuk, apakah ada perlakuan khusus atau mungkin tenaga medisnya yang disediakan di tiap-tiap kelurahan? Seperti apa? Memang kalau suhunya tinggi melebihi ketentuan maksimal prokes COVID-19, ini yang bersangkutan ditolak masuknya TPS, bukan ditolak hak pilihnya, tapi nanti akan dilayani secara khusus. Artinya kemudian ada cara-cara pelayanan yang khusus yang karena suhu tinggi akhirnya tidak bisa masuk ke TPS. Nah ini akan dilayani secara khusus. Jadi KPPS ini nanti pada saatnya akan dibekali, kalau dulu istilahnya seperti Santiaji ya. Ini akan ada pembekalan khusus yang kaitannya dengan teknik-teknik ketika harus dilakukan ketika pelaksanaan, karena ada kasus-kasus tertentu seperti yang tadi disampaikan, yaitu misalnya ada pemilih yang datang tapi suhunya tinggi melebihi batas maksimal. Nah ini akan ada perlakuan khusus, tapi intinya kepada para pemilih semua untuk tidak khawatir kehilangan hak pilihnya. Ini yang paling penting. Kondisi apapun akan dilayani oleh petugas, tapi ya itu tadi, kita memang harus taat pada prokes COVID-19. Jadi jangan sampai kemudian kalau suhunya tinggi kemudian akan diberi layanan secara khusus, pemilih kemudian wah saya mau seperti yang lain-lain saja biasa, dan itu sebaiknya kita mengikuti tata cara yang dilakukan oleh para petugas yang akan memberi layanan khusus kepada pemilih yang memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian terpaksa harus dilakukan layanan khusus gitu. Oke. Terakhir nih Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat yang akan memilih dan juga kepada petugas-petugas yang akan bekerja besok seperti apa? Ya, yang pertama saya berharap kepada para petugas maupun panitia untuk bisa betul-betul bersikap netral, artinya tidak memihak pada calon tertentu. Ini baik panitia maupun petugas siapapun, ini mohon untuk bisa betul-betul bersikap netral. Meskipun petugas itu mungkin ada yang penduduk kelurahan setempat yang memang punya hak pilih, Mas. Ketika karena dia punya hak pilih, maka dia ya harus menggunakan hak pilihnya. Nah, kami berharap keberpihakan untuk memilih salah satu di antara calon-calon itu
hanya ketika berada di dalam bilik TPS ketika nyoblos saja. Tapi sebelum masuk ke bilik TPS dan atau sesudah keluar dari bilik TPS, semua panitia atau petugas itu harus bisa menunjukkan sikap netralnya, tidak memihak pada salah satu calon. Sekali lagi, ini harapan kami kepada seluruh panitia maupun petugas untuk bisa betul-betul menunjukkan sikap netralnya, tidak berpihak. Itu yang pertama, yang kepada petugas. Yang kedua, kepada warga masyarakat di kaluran masing-masing atau bahkan orang di luar kaluran tapi ingin mencalonkan diri ke kaluran tertentu, itu boleh. Jadi sekarang ini untuk calon itu tidak harus penduduk kaluran setempat. Oh, tidak harus, Pak. Boleh dari kaluran lain, tapi memang nanti ada kesanggupan, ada syarat kesanggupan bahwa jika terpilih harus berdomisili di kaluran setempat. Oh, itu jadi misalnya saya nih orang Sentolo nih, mau nyalon lurah di Wates. Oh ya, bisa. Tapi saya harus jadi, tapi kalau terpilih itu harus berdomisili di kaluran yang dipimpinnya itu. Okay. Nah, monggo silahkan siapapun yang ingin mengabdikan diri menjadi lurah di 68 kaluran tadi yang nanti akan mengadakan pemilihan lurah, masih ada waktu untuk mencalonkan diri, mendaftarkan diri sebagai bakal calon ini sampai tanggal 17 Juni ini nanti. Kemudian yang berikutnya kepada masyarakat pemilih, nanti kami berharap kami berharap untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kemudian misalnya, wah jagone iki aku ora seneng kabeh kae, aku ora ndek pilihan, terus kemudian tidak datang, tidak memilih. Ini seyogyanya jangan. Pilihlah salah satu di antara calon-calon yang ada itu ya apa adanya. Jadi jangan berpikir kemudian, wah aku calonnya ki aku ora seneng kabeh, aku pengen calon liyane padahal tidak ada lainnya lagi. Kan nggak mungkin toh. Jadi pilihlah dari salah satu dari calon yang ada tersebut. Ini namanya kita itu realistis, Mas. Ya orang boleh punya idealisme, wah aku pengenku sing dadi lurah ki kudune yang begini. Misalnya profesor, doktor dan macam-macam. Tapi ternyata calonnya tidak ada yang profesor, doktor macam-macam. Ya kita pilih salah satu di antara yang ada itu saja. Itu namanya boleh ada idealisme, tapi ya harus realistis. Ya, idealisme itu ya gambarannya kita boleh menggantungkan idealisme kita ini setinggi bintang-bintang di langit, tapi kan kaki kita harus tetap berpijak di bumi, Mas. Ya. Nah, ini mengawinkan antara idealisme dan realisme. Jadi boleh punya keinginan pengen lurah yang begini, tapi ternyata calonnya memang adanya hanya ini, ya pilih salah satu di antara yang ada itu. Ini harapan saya. Monggo semua warga masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 12 September 2021. Mungkin itu, Mas. Ya, 12 September 2021 untuk masyarakat Kulon Progo di 68 kalurahan. Silakan gunakan hak pilihnya seperti kata Pak Bupati tadi, bahwa pilihlah yang ada ya Pak. Kita harus realistis dan yang terpenting adalah bersama membangun desa. Membangun kalurahan. Siapapun pejabat lurahnya nanti ketika masyarakatnya bersinergi pasti nanti hasilnya juga positif, insya Allah ya Pak. Amin. Ya. Baik, terima kasih, menyenangkan sekali Pak Bupati, matur nuwun informasinya. Semoga dengan apa yang jenengan sampaikan tadi bisa dimengerti oleh masyarakat yang ada di Kulon Progo. Masyarakat Kulon Progo bisa berpartisipasi secara aktif dan petugas-petugasnya bisa tetap sehat dan menjalankan pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Pak Bupati waktunya. Dan untuk teman-teman yang menonton acara ini, jangan lupa gunakan hak pilihnya sekali lagi tanggal 12 September 2021. Saya WN Naufal dari Sorot Media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.